Tidak semua luka datang dari pengkhianatan. Ada luka yang lahir karena cinta, yang kalah oleh status dan gengsi. Pernahkah kamu merasa diperlakukan kecil, seolah keberadaanmu tidak berarti, hanya karena kamu bukan siapa-siapa? Kisah ini bukan sekedar cerita cinta, ini tentang harga diri, tentang jatuh, dan tentang bangkit dengan cara yang paling menyakitkan namun bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kisah-kisah penuh pelajaran hidup dibagikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, tekan like, dan share video ini agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan siapkan hatimu, karena kisah ini mungkin lebih dekat dengan hidupmu daripada yang kamu kira. Malam itu, gedung penghargaan berdiri megah seperti istana yang terbuat dari cahaya dan kesombongan. Lampu kristal menggantung tinggi, memantulkan kilau yang menyilaukan mata, seakan ingin menunjukkan bahwa dunia ini hanya milik mereka yang punya segalanya. Musik orkestra mengalun pelan, lembut namun dingin, menyusup ke telinga tanpa benar-benar menyentuh hati. Para tamu berjalan anggun dengan jas mahal dan gaun berkilau, tertawa kecil sambil saling memamerkan nama, jabatan, dan kekayaan. Di antara semua itu, berdiri seorang perempuan dengan langkah ragu. Ia seperti noda kecil di atas kanvas sempurna. Ia menarik nafas panjang, menenangkan dirinya sendiri. "Tenang, Alia, hanya sebentar," bisiknya dalam hati. Namun jantungnya berdegup terlalu keras, seolah ingin melompat keluar. Ia merasa asing di tempat yang begitu terang. Namun entah kenapa, justru terasa gelap dan menyesakan. Namanya Alia, perempuan sederhana yang malam ini mengenakan gaun polos berwarna krem. Gaun terbaik yang ia miliki, namun tetap tampak kalah di antara kilau kemewahan di sekelilingnya. Tangannya saling menggenggam, dingin dan sedikit gemetar. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seperti membawa beban kenangan yang tak pernah ia minta. Matanya menatap ke sekeliling, bukan untuk menikmati kemegahan, tapi mencari satu wajah yang sejak lama menghuni mimpinya. "Aku tidak seharusnya datang," gumamnya lirih. Namun kakinya seolah membangkang, tetap membawanya semakin masuk ke dalam ruangan. Ada rasa takut, ada rindu, dan ada luka lama yang kembali berdenyut hanya karena satu kemungkinan. Ia akan melihat orang yang dulu begitu ia cintai, di dunia yang kini tak lagi memberinya ruang. Dan saat itulah ia melihatnya. Pria itu berdiri di tengah kerumunan, mengenakan jas hitam mahal yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Posturnya tegap, senyumnya tenang, sorot matanya penuh percaya diri, seolah dunia selalu berpihak padanya. Di sampingnya berdiri seorang perempuan lain, anggun, cantik, dan jelas berasal dari dunia yang sama dengannya. Tangan mereka nyaris bersentuhan. Alia menelan ludah. Dadanya terasa sesak, seakan ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya perlahan. "Itu dia," ucap Alia hampir tanpa suara. Suaranya hilang di telan hiruk-pikuk ruangan. Ia ingin berbalik, ingin lari, namun matanya tak mampu berpaling. Ada rasa sakit yang aneh, bukan karena cemburu semata, tapi karena kenyataan bahwa tempat di sisi pria itu kini diisi oleh orang lain, dan dunia menganggap itu hal yang wajar. Ingatan Alia melayang, menembus waktu. Kembali ke hari-hari ketika pria itu masih menggenggam tangannya erat. "Percayalah padaku, Li," kata pria itu dulu sambil tersenyum hangat. "Aku tidak peduli kamu siapa, dari mana kamu berasal. Status tidak berarti apa-apa bagiku." Alia mengingat betapa ia tersenyum saat itu, betapa hatinya begitu yakin. Ia pernah bertanya dengan suara ragu,
Kamu tidak malu berjalan denganku?" Dan pria itu tertawa kecil, mengusap kepalanya. "Yang penting aku bahagia. Itu cukup." Kenangan itu kini terasa seperti ironi kejam. Di tengah gedung mewah ini, Alia sadar bahwa kata-kata manis terkadang hanya kuat saat belum diuji oleh kenyataan dan tekanan dunia. Satu tetes air mata jatuh tanpa ia sadari. Alia segera mengusapnya, menolak terlihat lemah. "Aku datang ke sini bukan untuk menangis," katanya pada dirinya sendiri, mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. Ia mengamati pria itu dari kejauhan, bagaimana ia tertawa, bagaimana orang-orang menghormatinya, bagaimana dunia tampak tunduk di hadapannya. "Kamu bahagia?" tanya Alia pelan, seolah pria itu bisa mendengarnya. Tidak ada jawaban, tentu saja. Yang ada hanya perasaan hancur perlahan, bercampur dengan kesadaran pahit bahwa cinta saja tidak selalu cukup. Di tengah keramaian yang penuh tawa dan tepuk tangan, Alia berdiri sendirian, menyadari satu hal paling menyakitkan dalam hidupnya. Ada cinta yang kalah, bukan karena tidak tulus, tetapi karena tidak memiliki tempat di dunia yang penuh status dan gengsi. Alia akhirnya memberanikan diri melangkah lebih dekat. Bukan untuk menyapa, bukan pula untuk merebut kembali apa yang pernah hilang, melainkan sekadar memastikan bahwa perasaannya selama ini memang harus diakhiri. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tiba-tiba, seseorang menyenggol bahunya dengan sengaja. "Hati-hati kalau jalan," ucap seorang perempuan dengan senyum tipis namun tajam. Tatapannya merendahkan dari ujung rambut hingga ujung kaki Alia. "Gaunmu sederhana sekali," lanjutnya sambil terkekeh kecil. Alia terdiam. Ia ingin membalas, ingin berkata bahwa harga diri tidak diukur dari kain mahal. Namun lidahnya keluh. "Tenang, jangan buat keributan." Batinnya menenangkan diri, meski hatinya berteriak. Dari kejauhan, pria itu melihat semuanya. Tatapan mereka sempat bertemu. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat Alia berharap. Berharap ia akan mendekat, berdiri di sisinya, seperti dulu. Namun harapan itu runtuh saat pria itu justru memalingkan wajahnya. Alia menunduk, menahan senyum pahit. "Jadi ini pilihanmu," bisiknya pelan. Ia teringat percakapan terakhir mereka. "Aku butuh waktu," kata pria itu kala itu. "Keluargaku tidak akan pernah menerima kita." Alia menjawab lirih, "Aku tidak minta diterima dunia. Aku hanya ingin kamu berdiri di sampingku." Namun kini ia tahu, berdiri di sampingnya adalah risiko yang pria itu tak sanggup ambil. Dari kejauhan, pria itu melihat semuanya. Tatapan mereka sempat bertemu. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat Alia berharap. Berharap ia akan mendekat, berdiri di sisinya, seperti dulu. Namun harapan itu runtuh saat pria itu justru memalingkan wajahnya. Alia menunduk, menahan senyum pahit. "Jadi ini pilihanmu," bisiknya pelan. Ia teringat percakapan terakhir mereka. "Aku butuh waktu," kata pria itu kala itu. "Keluargaku tidak akan pernah menerima kita." Alia menjawab lirih, "Aku tidak minta diterima dunia. Aku hanya ingin kamu berdiri di sampingku." Namun kini ia tahu, berdiri di sampingnya adalah risiko yang pria itu tak sanggup ambil. Di sudut ruangan, Alia akhirnya berhenti. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemetar di tangannya. "Kenapa aku harus merasa sekecil ini?" tanyanya pada dirinya sendiri. Air mata kembali menggenang, namun kali ini bukan hanya karena cinta, melainkan karena harga diri yang diinjak-injak tanpa ampun. Ia teringat ibunya yang pernah berkata, "Nak, hidup akan mengajarkanmu satu hal. Tidak semua tempat pantas untuk hatimu." Alia menutup mata sejenak. Di tengah gemerlap dan tawa,
ia merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Namun, di balik rasa sakit itu, sesuatu mulai tumbuh. Bukan kebencian, melainkan kesadaran bahwa ia tak ingin selamanya berada di posisi ini. Saat Alia hendak pergi, suara pria itu akhirnya memanggilnya. Alia. Suara yang dulu ia rindukan kini terdengar asing. Ia menoleh perlahan. Pria itu berdiri beberapa langkah darinya, wajahnya tampak ragu. "Aku tidak menyangka kamu akan datang," katanya. Alia tersenyum kecil, senyum yang nyaris tak terlihat. "Aku juga tidak menyangka kamu akan membiarkanku sendirian di tengah semua ini," jawabnya pelan. Pria itu terdiam. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan, hanya keheningan yang berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Alia mengangguk pelan. "Tenang saja," katanya sebelum berbalik pergi. "Aku datang bukan untuk mengganggu duniamu. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku memang harus pergi." Malam itu, Alia pulang dengan langkah yang terasa jauh lebih berat dari saat ia datang. Jalanan basah oleh gerimis, lampu kota memantul di aspal seperti air mata yang tumpah tanpa suara. Di dalam kendaraan, Alia menatap kosong keluar jendela. Tidak ada tangis yang pecah, hanya dada yang terasa sesak, seolah seluruh emosi tertahan di tenggorokan. "Ternyata begini rasanya dianggap tidak ada," bisiknya lirih. Ia teringat tatapan orang-orang di gedung itu. Bukan marah, bukan benci, melainkan tatapan yang seolah berkata bahwa keberadaannya tidak penting. Hatinya remuk bukan karena kehilangan cinta semata, melainkan karena harga dirinya dilukai di hadapan dunia yang tak pernah memberinya kesempatan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Alia jatuh dalam keheningan yang panjang. Ia jarang berbicara, jarang tersenyum. Setiap kali menatap cermin, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Kurang apa aku?" Ia pernah mencintai dengan tulus, berjuang tanpa pamrih, namun tetap saja dianggap tidak layak. Suatu malam, Alia menangis untuk pertama kalinya tanpa menahan diri. Isaknya pecah di kamar sempitnya. "Aku capek. Aku benar-benar capek," ucapnya sambil memeluk lutut. Tidak ada yang menenangkan, tidak ada yang menjawab. Namun di balik tangis itu, ia mulai menyadari satu hal pahit. Selama ini, ia terlalu sibuk membuktikan dirinya pantas dicintai, sampai lupa mencintai dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Alia mulai bangun lebih pagi. Bukan karena sudah sembuh, tapi karena ia tak ingin terus tenggelam. Ia menatap wajahnya di cermin dan berkata pelan, "Aku tidak boleh hancur di tempat yang bahkan tidak menginginkanku." Kalimat itu terdengar sederhana, namun menjadi tamparan keras bagi dirinya sendiri. Ia mulai bekerja lebih keras, belajar lebih giat, menolak ajakan yang tak memberi arah. Setiap lelah datang, ia mengingat malam di gedung itu, tatapan merendahkan, keheningan pria yang pernah ia cintai. "Aku tidak akan membalas," ucap Alia pada dirinya. "Aku hanya akan tumbuh, sampai mereka tak lagi bisa memandangku dari atas." Waktu berjalan dan perubahan itu perlahan terlihat. Alia bukan lagi perempuan yang mudah goyah oleh kata-kata. Ia belajar mengatakan tidak, belajar berdiri tanpa sandaran, dan belajar menerima bahwa hidup memang tidak adil, namun bukan berarti harus menyerah. Suatu hari, sahabatnya berkata, "Kamu berubah, Li. Kamu kelihatan kuat." Alia tersenyum kecil. "Bukan kuat," jawabnya pelan. "Aku hanya lelah menjadi lemah." Dalam senyumnya tersimpan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Namun kini berubah menjadi api kecil. Cukup hangat untuk menerangi jalannya sendiri. Di suatu malam yang tenang, Alia menatap langit dan menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bertanya tentang pria itu.
tentang dunia yang pernah menolaknya. Ia hanya bertanya pada dirinya sendiri, "Aku ingin menjadi siapa?" Jawaban itu tidak datang dalam bentuk kekayaan atau balas dendam, melainkan ketenangan. Alia tersenyum, menutup matanya, dan berbisik, "Terima kasih, karena pernah melukaiku. Tanpamu, aku mungkin tidak akan pernah bangkit." Malam itu, Alia tidak lagi menangis. Ia tahu, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Beberapa tahun berlalu tanpa Alia sadari. Hidup membawanya ke tempat-tempat yang dulu tak pernah ia bayangkan. Suatu sore, ia kembali melangkah ke sebuah gedung besar. Kali ini bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai seseorang yang diundang karena namanya. Gaun yang ia kenakan sederhana namun anggun. Langkahnya mantap, tatapannya tenang. Saat pintu terbuka, ia merasakan udara yang berbeda. Tidak lagi menekan, tidak lagi membuatnya merasa kecil. Dan di antara kerumunan itulah, ia melihat wajah yang sangat ia kenal. Pria itu menatapnya dengan mata terbelalak. "Alia?" ucapnya pelan, seolah tak yakin dengan apa yang ia lihat. Mereka berdiri saling berhadapan, namun suasananya kini berbalik. Pria itu tampak gugup, sementara Alia justru tenang. "Kamu berubah," katanya akhirnya. Alia tersenyum tipis. "Tidak," jawabnya lembut. "Aku hanya kembali menjadi diriku sendiri." Pria itu menunduk sesaat, lalu berkata lirih, "Aku sering menyesali keputusanku dulu." Kalimat itu dulu mungkin akan membuat Alia menangis, namun kini hanya terdengar seperti gema jauh. "Semua orang punya pilihan," jawab Alia, "dan setiap pilihan punya harga." Tidak ada kemarahan di suaranya, hanya kejujuran yang membuat kata-kata itu terasa lebih berat. Pria itu menarik napas panjang. "Aku kehilanganmu karena aku takut." Akunya. Alia menatapnya dengan mata yang penuh pemahaman. "Aku juga takut dulu," katanya pelan. "Tapi aku belajar bahwa hidup tidak bisa dijalani sambil bersembunyi." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Aku tidak membencimu. Aku hanya tidak ingin kembali ke tempat yang membuatku meragukan nilai diriku." Pria itu terdiam. Dalam keheningan itu, Alia tahu bahwa kemenangan sejatinya bukanlah pengakuan, melainkan kedamaian yang kini ia miliki. Alia melangkah pergi tanpa menoleh. Tidak ada dendam yang ia bawa, tidak ada air mata yang tertinggal. Yang ada hanyalah langkah ringan dan hati yang utuh. Di luar gedung, angin sore menyentuh wajahnya lembut. Ia tersenyum pada dirinya sendiri. "Ternyata aku bisa sampai sejauh ini," batinnya. Ia sadar bahwa dunia mungkin masih sama, penuh penilaian dan batasan, namun ia sudah berubah. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun untuk merasa cukup. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang siapa yang bertahan di saat kita berjaya, melainkan siapa yang berani berdiri di samping kita ketika dunia meremehkan. Alia belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh status, nama keluarga, atau tempat kita berdiri, melainkan oleh keberanian untuk bangkit saat dipatahkan. Dan jika suatu hari kamu merasa kecil di hadapan dunia, ingatlah kisah ini, bahwa luka bisa menjadi jalan pulang, dan kehilangan bisa menjadi awal dari menemukan dirimu yang sebenarnya.